Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini kita hadir kembali di majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, dan untuk Sabtu yang keempat ini kita mengkaji kitab Syarah Sama'il Al-Muhammadiyah, yang kita sekarang sampai pada pembahasan bab yang ke-18, babu ma jaa fi sifati izari Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab riwayat yang datang tentang sifat izar, sarung, pakaian bawah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala asy-syarikhu, yani Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, al-izaru, izar huwa ma yulaffu bihi juz'ul badanil asfal, yaitu pakaian yang dengannya bagian badan bagian bawah itu dibungkus. Jadi pakaian yang digunakan untuk menutupi bagian bawah itu disebut dengan izar. Warida, sementara rida huwa ma yudha'u ala al-katifaini. Kalau rida adalah yang ditaruh di atas dua pundak, wa yughatta bi juz'ul badan al-a'la, dan dengannya badan bagian atas itu ditutup. Nah, itu seperti baju ikhram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan orang Arab kala itu diantaranya menggunakan izar dan rida. Rida dan izar. Rida itu pakaian kain yang dililitkan di bagian atas, lalu izar pakaian kain yang dililitkan untuk menutupi badan bagian bawah. Wa hadzal libasu kana mawjudan fi zamanin Nabi, dan pakaian ini ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada satati ahaditsu katsiratun, dan nanti akan datang hadis-hadis yang banyak. Annahu sallallahu alaihi wasallam labisal izara war ridaa, Nabi itu mengenakan izar dan rida, mengenakan pakaian bawahan, sarung begitu. Kalau kita sekarang, namun bedanya sarungnya Nabi tidak berjahit, tidak dijahit. Kalau sarung kita kan dijahit, muter gitu kemudian dijahit sehingga nyambung. Kalau izarnya Nabi tidak nyambung, kayak baju ikhram. Jadi lakin akan tapi lam yungqal anhu, tidak pernah dinukil dari beliau haditsun wahidun, satu hadis pun, fi fadli lubsil izari wa rida, tentang keutamaan memakai izar dan rida. Jadi tidak dinukil satu hadis pun dari Nabi tentang keutamaan mengenakan izar dan rida. Walihada, oleh karena inilah, la yasihhu an yuqala, tidak sah untuk dikatakan inna lubsal izari wa ridai sunnah, pakai izar dan rida itu sunnah, itu tidak boleh dikatakan demikian. Wa inna ma labisaun Nabi, akan tapi Nabi SAW itu mengenakannya likaunihi mu'tadan fi dzalika zamani, karena keberadaannya menjadi sebuah kebiasaan di zaman itu.
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian itu bukan napa jenenge, bukan satu yang disyariatkan, bukan sesuatu yang disunnahkan, tetapi itu hanya adat kebiasaan kaumnya. Ya, adat kebiasaan apa kaumnya. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Sebagaimana dulu sudah kita jelaskan, ya, pakai gamis, ya, seperti apa namanya, seperti ini misalkan, ya, itu apa namanya, kalau dikatakan sunnah ya tidak, gitu ya. Cuman sekedar apa jenenge, gamisnya Nabi yang dulu sudah kita bahas, ya, itu hanya sekedar apa, adat, pakaian kebiasaan kaumnya, begitu. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Maka kembali kepada hukum asal bahwasannya pakaian itu menyesuaikan adat kebiasaan kaumnya. Apa yang berlaku di tengah kaumnya? Ya, itu yang lebih dianjurkan dan itu yang lebih utama, agar tidak nyiji dengan kaumnya. Cok nyiji dewi, ya, dengan kaumnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib. Jadi ini berkaitan dengan izar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 119. Haddatsana Ahmadu ibnu Mani' qala haddatsana Ismailu ibnu Ibrahim qala haddatsana Ayyubu an Humaid bin Hilal an Abi Burdah. Dari Abu Burdah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, akhrajat ilaina Aisyatu, Ibunda Aisyah pernah mengeluarkan untuk kami atau kepada kami kisaan mulabbadan, potongan kain yang sudah kumal, berkerut-kerut, nama jenis lungset, ya, wa izaran ghalidhan, dan izar yang kasar, tebal. Faqalat, lalu Ibunda Aisyah berkata, qubidha, telah diwafatkan ruhu Rasulillah, telah dicabut roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, pada dua kain ini. Ya, jadi pada dua kain ini. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluarkan dua lembar kain yang di atasnya atau Nabi wafat saat mengenakan dua kain tersebut. Jadi dua kain yang pada kain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Qala asy-syarikhu, pensyarah kitab ini berkata, qauluhu, perkataan daripada siapa namanya, Abu Burdah, kisaan mulabbadan, al-muradu bil kisah huna qit'atun minal qumash. Ya, yang dimaksud dengan kisah di sini adalah potongan kain yang telah ditenun. Potongan kain yang telah ditenun. Laisat mukhithah, yang tidak dijahit. Ya, wa innama hiya ala haliyah, tapi dia sesuai dengan keadaannya, yakni masih lembaran tanpa dijahit, ya. Fakana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yughatti bi juz'a badanil a'la, Nabi menutupi dengan kain itu badan beliau bagian atas. Wal mulabbadu, dan yang dimaksud dengan mulabbadu wallazi sakhuna, yaitu pakaian yang tebal, ya, wasatuhu, bagian tengahnya, fasara samikan, lalu kemudian dia jadi tebal, syabihan billadzi talabbadat alai asya'un wa tarakamat, ya, menyerupai napa jenenge sesuatu atau kain gitu, ya, yang napa jenenge kumal wis berkerut-kerut, jadi tumpuk-tumpuk ngoten nggih, napa jenenge niku, kisut-kisut gorong pakaian durung disetrika iki lho, lungset. Nah, lungset. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi Ibunda Aisyah mengeluarkan kain seperti itu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kain itu napa sederhana, murah kan gitu ya. Sing kain gampang napa? Gampang lungset. Ya, kain yang gampang lungset. Jadi digawe langsung melintir-melintir gitu nggih. Kain napa ngoten niku biasa? Ayo. Digawe melintir-melintir. Qauluhu, perkataan dia, wa izaran ghalidhan, dan izar yang kasar, tebal, yulafu bi juz'u badanil asfali, yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi bagian
badan bagian bawah beliau, wa kana samikan, dan izar itu tebal. Tebal identik dengan kasar, ya. Sementara qauluha, perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, naku bidaruhu Rasulillah, diwafatkan roh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, pada dua pakaian ini, ai annahu sallallahu alaihi wasallam faraqad dunya wa alaihi hadzal libas. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan dunia ini di atas pakaian tersebut. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, di atas pakaian tersebut. Dikeluarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kala itu. Ditunjukkan kepada Abu Bardah radhiyallahu taala anhu. Hadis nomor 120, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil Asy'athi ibni Sulaimin qala, dia berkata, sami'tu ammati, aku pernah mendengar bibikku dari pihak bapak, tuhaditsu an ammiha, dia bicara tentang pamannya. Aku mendengar bibikku bicara tentang pamannya. Apa ini berarti? Baik kan gitu ya. Baik sih ngomong. Penambah kan gitu ya. Nah, penambah. Jadi dia mendengar dari bibiknya, dari pihak bapaknya, ya, bahwasanya dia bercerita dari pamannya, gitu ya. Dari paman dari pihak bapaknya. Qala, pamannya berkata, baina ana amshi bil Madinah, saat aku berjalan di Madinah, idza insanun khalfi yaqul, tiba-tiba ada manusia di belakangku berkata, irfa izarok, angkat sarungmu, izarmu, fa innahu atqa wa abqa. Kenapa? Karena itu lebih bertakwa dan itu lebih lama. Lebih bertakwa, lebih takwa dan lebih lama. Lebih kekal, lebih lama engkau pakai. Fa idza huwa Rasulullah, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW di sini melihat seorang pemuda isbal sarungnya ke bawah menutupi mata kaki. Maka Nabi SAW mengatakan, angkat sarungmu, karena mengangkat sarung di atas mata kaki itu lebih bertakwa dan lebih kekal. Maksudnya kekal, awet, lebih awet. Pada dirimu itu menjadikan kamu lebih bertakwa kepada Allah, pada pakaianmu menjadikan pakaianmu lebih awet. Ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, katakan, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Ya Rasulullah, ini hanya sekedar burdah malha, kain yang malha, kain sing bulak. Napa? Bulak. Malha itu campuran warna napa jenenge, putih wis kehitam-hitaman atau hitam keputih-putihan, katanya ya. Mangka bulak, gitu ya. Jadi warnanya hitam tapi katanya wis awu-awu gitu, abu-abu kan gitu ya. Gitu ya, wis burek. Malha itu warna campuran antara putih dengan hitam. Jadi kan ndelok pakaian kayak begitu kan ganok mewahi kan gitu ya. Elek. Ya, bulak wisan, pakaian wis bulak. Beda kalau kita beli warna hitam jet black ngono kan ketok napa? Apik witeme meles kan gitu ya. Ini pakaiannya ibu-ibu ya, beli kain jet black begitu. Ya, aku soal aku ben tau kulaan. Istri saya jualan kain. Biyen saiki gak wis. Taib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi burdatun malha. Ya Rasulullah, ini hanya burdah malha, mangka, bulak. Gitu ya. Warnanya sudah tidak tajam lagi kan gitu ya. Maksudnya apa? Ini saya memakainya bukan untuk kesombongan ya Rasulullah. Ya, kalau pakaiannya itu wapi lalu kengsreh,
itu sombong. Kalau ini pakaian kan sederhana, biasa, welek, mangkak, bulak gitu ya. Jadi tidak ada kesombongan pakai pakaian seperti ini, kata dia. Ya, kata dia. Maka apa kata Nabi? Amalaka fiyya uswah. Tidaklahkah ada untukmu pada diriku itu suri tauladan? Nah, ini perlu kita garis bawahi di sini. Ya, apakah seseorang itu isbal bu krono kesombongan, bu krono kesombongan, wis itu bukan menjadi urusan. Tapi yang menjadi urusan di sana suri tauladan Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan cukup amalaka fiyya uswah. Tidakkah ada untukmu pada diriku suri tauladan? Fanadhartu, lalu aku pun melihat faida izaruhu ila nisfi saqaihi. Ternyata sarungnya Nabi sampai separuh betis. Sudahlah, nggak usah dibahas isbal krono sombong atau gak krono sombong gitu ya. Apakah hukumnya itu isbal itu apa namanya haram mutlak atau enggak haram mutlak? Apakah hukumnya isbal itu makruh atau bahkan mubah? Wis enggak usah dibahas. Pada diri Nabi ada suri tauladan. Ya, pada diri Nabi ada suri tauladan. Amalaka fiyya uswah. Tidakkah ada untukmu pada diriku uswah, begitu. Ya, sudah nggak usah dibahas, sudah hukum-hukumnya gitu. Yang jadi khilaf, jadi rame misalkan begitu ya. Nggak usah dibahas sudah. Pada diri Nabi ada suri tauladan. Nyuntuh Nabi, selesai urusan. Lalu gimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faida izaruhu ila nisfi saqaihi. Ternyata izar beliau sampai separuh betisnya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Lalu qala asy-syarikhu, berkata pensyarah, lubusul izar yahtaju ila ta'ahudin. Mengenakan izar mengenakan izar itu butuh untuk diperhatikan, butuh untuk dijaga. Kenapa izar gak koyok napa jenenge celana sampean. Ya. Izar ku melorotan, apa meneh enggak ini sih gak profesional. Enggak. Gak profesional, melorot aja kan gitu. Ya, ada di antara kita sing juarang sarungan, soalnya gak iso. Lek sarungan dibetek anake melorot. Jadi gak kenceng gitu loh carane dhek sarungan. Jadi sarungan perlu diperhatikan. Jadi yahtaju ila ta'ahudin. Ya, li'annahu kullama masya labisu istarkha, maka setiap kali yang mengenakannya itu jalan bisa jadi izarnya itu melorot. Lidzalika amarahu Nabi bitahawudi, oleh karena itu Nabi SAW memerintahkannya untuk menjaganya, memperhatikannya. Ya, jangan sampai melorot. Sampai kemudian isbal. Faqala, maka Nabi bersabda, irfa izaraka fa innahu atqa. Angkat sarungmu, izarmu, karena itu lebih bertakwa. Karena itu lebih bertakwa. Sudahlah, lepaslah khilaf misalkan gitu ya. Apakah hukumnya wajib atau sunnah, atau isbal itu haram atau makruh misalkan, maka mengangkat sarungnya, celananya di atas mata kaki itu atqa, lebih bertakwa. Lebih bertakwa kepada Allah, fima bainaka wa bainallah. Lebih bertakwa antara kamu dengan Allah azza wajal, bitahqiqi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, atau bitahqiqi ta'atihi subhanahu wa ta'ala, dengan merealisasikan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk taatnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi itu suri tauladan yang baik. Itu berita perintah. Itu berita tapi juga perintah. Kalian harus mengikuti, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suri tauladan. Seperti tadi itu, Nabi melihat ada anak muda yang izarnya mengisbalkan izarnya, langsung sama Nabi diingatkan, disuruh ngangkat. Lalu kemudian dia mengatakan, saya melakukannya tidak karena sombong ya Rasulullah. Jawaban Nabi tidak mengingkari sombong atau tidak sombong,
Cuntuhun aku. Wis selesai. Kan gitu ya. Amalaka fiyya uswah. Tidakkah ada untukmu pada diriku suri telu cuntuhun aku, kata Nabi. Sama rahmanu rahmakumullahu ta'ala. Maka ini pun demikian berlaku di zaman kita saat sekarang ini. Misalkan gitu ya, rame-rame membahas masalah isbal, cukup amalaka fihi uswah. Tidakkah ada untukmu pada diri beliau ada suri tauladan? Bagaimana sarungnya Nabi sekarang? Begitu. Nabi nyuruh pemuda tadi itu nyuntuh beliau begitu ya. Cuntuhun sarungku gitu gampangane. Ya, itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bi fi'li ma amarahu bihi, dengan melaksanakan apa yang beliau perintahkan, wa tarki ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang beliau larang. Lalu wa abqa fa innahu atqa wa abqa, mananya abqa, yakni abqa ai li thawbik, lebih awet bagi bajumu. Li'annaka idza rafa'tahu, dikarenakan jika engkau meninggikannya, mengangkat sarungmu hingga tidak kengsreh kena tanah, salima wa talat muddatu baqahi indak, dia akan selamat dan panjang masa awetnya di sisimu. Beda kalau kengsreh terus, gesekan sampai lemah, lama-lama ya tipis, ya kotor kan gitu ya. Ya kotor, ya kena lemah suwe-suwe jadi rapuh kan begitu. Ya. Kemudian bi khilafi ma idza arkhaitahu, beda ya jika engkau menjulurkannya. Fa innal arda tu'athiru fi, dikarenakan tanah itu akan mempengaruhinya. Wa jaa fi ba'di riwayat, dan telah datang dalam sebagian riwayat fa innahu anqa. Ada riwayat anqa, atqa dan abqa. Ya, atqa, angqa, abqa. Itu sebenarnya semuanya nggak ada titiknya ya, mocone angel men. Ya. Karena titiknya ya iso diwaca abqa, angqa, atqa, padha wae kan itu ya. Ya, atqa ya bentuknya padha ambek abqa, ya padha ambek angqa, sama. Kalau ndak ada titiknya, ya. Jadi fa innahu angqa atqa abqa, begitu sudah. Semuanya benar. Itu lebih bersih. Ya wasalamatu minal wasakhi wa nahwi, yaitu selamat dari kotoran dan yang semacamnya. Jadi lebih bertakwa kepada Allah, lebih awet engkau pakai dan lebih bersih bagi bajumu. Wa nadhiru hadza, dan tandingan ini ya atau yang semisal dengan ini, marawahul Bukhari fi sahihihi, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, yauma tu'ina Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattabi, saat hari Umar bin al-Khattab ditusuk radhiyallahu taala anhu, wa ja'an nasu yusnuna alaih, lalu datanglah manusia memuji Umar, menghibur Umar. Wa ja'a rajulun syabun, lalu datang seorang pemuda, laki-laki pemuda, faqala, lalu dia berkata kepada Umar bin Khattab, abashir ya Amiral Mukminin, berbahagialah wahai Amirul Mukminin, bi busyrallah lak, dengan berita gembira Allah untukmu, min suhbati Rasulillah, berupa persahabatanmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qadamin fil Islam, juga berupa lebih dulunya kamu masuk dalam Islam, maka da'alimta, ya apa yang telah engkau ketahui, summa walita fa'adalta, lalu engkau memegang kekuasaan dan engkau berbuat adil, summa syahadah, kemudian setelah itu engkau mati syahid, maka bergembiralah, berbahagialah wahai Umar. Qala, lalu Umar berkata, waditu anna dzalika kafafun la alayya wa lali, aku berkeinginan agar itu sudah cukup, tidak menjadi tanggunganku dan tidak juga untukku. Falamma adbara, maka tatkala beliau itu laki-laki itu pulang berpaling meninggalkan Umar, idza izaruhu yamusul arda, ternyata izarnya nyeret nyapu lemah. Ya, dilihat sama Umar, izarnya apa? Nyeret, ngusap, nyapu lemah. Kala, maka begitu melihat demikian berkata Umar, ruddu alayyal ghulam, kembalikan pemuda tadi itu kepadaku, panggil kembali, suruh sini. Begitu dia datang, maka kala Umar berkata,
ibna akhi, wahai putra saudaraku, irfa thawbak, angkat bajumu, fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Karena itu lebih awet bagi bajumu dan lebih bertakwa bagi Tuhanmu, lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Kita perhatikan di sini, ya, Nabi SAW mengingkari orang yang apa? Isbal sarungnya disuruh meninggikan. Umar pun demikian mengingkari pemuda yang isbal disuruh meninggikan. Dan memang riwayat-riwayat banyak sekali seperti ini. Tidak membiarkan orang yang isbal dibiarkan, tapi selalu diingatkan untuk diangkat. Tidak tidak dibiarkan. Ya, terlepas kemudian khilaf di antara para ulama tentang hukum isbal itu haram mutlak atau haram kalau disertai dengan kesombongan, atau hukumnya makruh misalkan. Sudah lepas dari semua khilaf itu, yang jelas yang sahih sharih dari Nabi dan para sahabat nyuruh orang yang isbal untuk meninggikan sarungnya, untuk mengangkat sarungnya. Itu fi'ilnya begitu, perbuatannya demikian. Gitu ya. Kalau masalah hukum belakangan wis. Sementing napa? Ngamal no. Itu yang paling penting di sana amalnya. Ya, yang paling penting di sana adalah amalnya. Terserah seseorang milih hukum haram mutlakkah, sunnahkah, misalkan gitu ya. Ya, atau makruhkah isbal begitu, atau bahkan ada yang mengatakan mubah misalkan semacam itu, tapi yang jelas ya pada diri Nabi ada uswah hasanah, dan beliau mengingkari orang yang isbal, seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingkari orang yang isbal. Wa hadzal hukmu khassun birrijal, hukum ini khusus untuk kaum laki-laki dunan nisa, bukan untuk kaum wanita. Saya jadi ingat waktu di pabrik dulu ya. Waktu di pabrik. Saya juga baru ngaji ya tahun 97 atau 98 pabrik. Jadi celana saya bukan tak potong tapi tak lipat. Kan gitu ya. Bukan tak potong tapi tak lipat ke atas. Jadi kayak gaya gitu ya. Lalu dikomentari sama teman saya perempuan. "Ri, kon kok gaya ngono sih, Ri?" Kate dilipat barang, dilipat iki sunnah. Oh, berarti semakin tinggi semakin baik kayak aku ini. Ya ini lain kira. Ya, jadi apa namanya? Ini khusus untuk kaum laki-laki. Kalau perempuan enggak ini wajib ditutup. Ya, bukan malah semakin tinggi semakin baik begitu nggih. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Yaitu sebelum dia nikah. Setelah dia nikah alhamdulillah kemudian berhijab, jilbaban setelah nikah karena disuruh sama suaminya. Taib. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ini khusus untuk kaum laki-laki dunan nisa, bukan perempuan. Lidzalika, karena itu lamma qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a", siapa yang menyeret bajunya khuyala'a karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah, yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, lalu berkata Ummu Salamah, fa kaifa yasna'na an-nisa'u bituyulihin, lalu bagaimana apa yang diperbuat oleh kaum wanita dengan ujung-ujung baju mereka? Qala yurkhina shibran, ujung-ujung baju mereka ditambah panjangnya sejengkal. Sejengkal dari mana? Separuh betis. Duduk sejengkal toko tapak kaki. Olah. Sejengkal dari separuh betis. Jengkali dewe-dewe loh nggih. Kilane dewe-dewe. Iku pasti dari separuh betis pas tapak kaki. Lek tangane dewe. Sampeyan coba ayo, sampeyan coba. Ya. Pas. Betul? Ibu-ibu coba dewe.
ya jengkalane dhewe to nggih, kilane dhewe. Dari separuh betis ya sak kilan. Pas tapak kaki. Ya. Jadi yurkhina dari separuh betis dilabuhkan napa? Sejengkal. Qalat, maka fakalat ibunda Ummu Salamah berkata, "Idzan tangkashifu aqdamuhun." Kalau demikian akan tersingkap kaki, tapak kaki mereka. Namanya kalau cuma bajunya itu pas tapak kaki, begitu ngangkat, nah itu ya, misalnya niti ondo ya, kaki kanan ngangkat, betis kiri ketok kan itu ya, seperti itu. Makanya bayangan Ummu Salamah loh, dan tangkasif kalau seperti itu akan tersingkap. Ya, karena bayangan mereka kala itu kan mereka juga tidak mengenakan kaos kaki semacam begitu kan itu. Jadi cukup pakaian ya lalu menutup seluruh kakinya. Maka Nabi mengatakan fayurkhinahu dhira'an, ditambahi selengan. Selengan dari mana? Separuh betis. Duduk selengan dari tapak kaki. Oh nemen iki bersih embong. Ya, selengan dari tapak kaki. La yazidna alaih, tidak boleh lebih dari itu. Wa dhira' minal mirfaq ila atrafil asabi'. Dhira' itu dari apa jenenge? Siku sampai ujung jari. Ya, selengan. Ditambahi selengan dari separuh betis, bukan selengan dari tapak kaki, ya. Fal mar'atu ma'muratun bisitri atau bisatri. Wanita diperintahkan untuk nutup dirinya. Wa huwa yu'addu siyanatan la wa hifadhan 'anil nadharatil athimatil khati'ah. Ya, dan itu terhitung sebagai penjagaan perlindungan dari pandangan-pandangan pendosa dan pandangan-pandangan yang salah. Agar tidak terlihat, tidak tampak, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Zaman sekarang aduh. Subhanallah, ya Allah gitu ya. Jilbabane wis bener jilbabane meletete niki lho senggarane. Ya Allah, itu namanya kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang, jilbaban tapi pakaiannya meletet kayak lepet biola ngono. Subhanallah, ya, jalan-jalan. Ya aduh, gitu. Subhanallah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Sampai kini gak wani metu nang embong. Ya, kayak di mana? Di Taman Dayu itu kan Sabtu atau hari libur isu wah kayak wong napa? Jalan-jalan. Ini modele ngono iku. Kan begitu ya, subhanallah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sing delok lo isin, gitu lho. Sing didelok gak duwe isin. Sing delok iku isin, risih kan itu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Baik. Merem gak oleh wong mlaku, Pak. Tubruki kabeh lek merem, Pak. Baik. Jadi itu kan jadi napa nggih? Jadi beban. Jadi beban apa? Jadi beban amar ma'ruf nahi munkar. Masing-masing di antara kita punya kewajiban man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi. Itu jadi beban apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Makanya pakai kekuatan ndak bisa, katanya ngomong lesan iki ya apa carane ngomong kan gitu ya. Ya makanya harus dengan hati bagaimana? Enggak melok jalan-jalan dengan mereka. Itu ojo malah ngiting di mburine. Subhanallah, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ini kita punya beban itu, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Setiap kita punya beban. Melihat, karena melihat perintahnya dari Nabi, man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, wajib merubahnya. Dengan tangannya, kalau punya kekuasaan, tidak bisa dengan lesannya nasihat, kelu lambene
Ya apa carane ngomong gitu ya, misalkan memulainya dari mana kan gitu ya. Dulur duduk gitu. Kenal yoga kan gitu ya. Carane ya apa? Misalkan semacam itu. Maka harus dengan hati. Dengan hati itu ndak dalam majelis itu. Ndak membersamai mereka, ndak kumpul dengan mereka. Itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkarnya. Minimal dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itu sudah selemah-lemahnya iman. Maksudnya apa? Kalau kita tidak mengingkari dengan hati kita, dengan meninggalkan mereka, berarti wis gano iman, itu maksudnya. Itu maksudnya. Ini kan berat gini. Ini kadang-kadang kita mikir, waduh saya ini jangil ditakoni pangeran di kiamat iki opo jawabnya, kenapa kan menengahi kan gitu. Ya napa coba sampean lagi gitu. Jadi pikiran dah. Jadi pikiran. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, jadi pikiran itu ya. Ya ini tantangan kita hidup di tengah masyarakat ya, yang semacam ini. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kadang-kadang kalau misalkan kita berpikir gitu ya, berpikir langsung napa jenenge misalkan ya ada orang langsung bersikap keras macam itu. Engko mesisan jilbabe dicoplok pisan. Ngene gak jilbaban pisan. Kan tambah kan gitu ya. Makanya kan harus napa? Bijak. Harus bijak di dalam memberikan ya nasihatnya. Baik, kita lanjutkan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ditambahi ngono wis nggawe pakaian seperti itu, marang ngelompok senam. Wah ada wis. Aduh. Ya. Aduh, ya apa? Tayo. Ngene ndek tangga pisan kan gitu nggih. Wis tambah nemen iki opo carane oleh napa? Amar ma'ruf nahi mungkar wis iku wis minimal dengan hati, nyingkrih ya, meninggalkan mereka sambil mendoakan. Semoga diberi petunjuk, hidayah, taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Falidza umirat bi an turkhi thawba hadzal ilqa. Oleh karena itulah wanita diperintah ya untuk menjulurkan bajunya, direndahkan, ya, dipanjangkan. Wa in kana thawbu qad ya'radu lahu ba'dul wasakhi, sekalipun kemudian ya, tatkala dia memanjangkan bajunya sampai nyeret seperti itu wanita, kadang-kadang terkena kotoran. Lakinnal maslahata fi satri qadamaihi akbaru arjah. Akan tapi kemaslahatan nutupi dua tapak kakinya itu lebih besar dan lebih rojih, lebih kuat. Ya, kenapa? Karena itu semua bisa menjadikan fitnah. Ya apa motone wong lanang itu ketok sikil ya. Napa? Tertarik enggak? Tertarik yang gitu ya. Delok sikile tok ngono tertarik, ojo maneh ngono delok sandale lho, tertarik. Ya. Kenapa? Karena memang seperti itu, setan itu menjadikan wanita itu napa di mata laki-laki sebagai perhiasan. Ya, dihias-hiasi sama setan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya wis kayak beginilah. Ada ikhwan, ada akhwat dijodohkan, wis fik gitu ya. Dan apa jenenge hari jadinya fik misalkan begitu ya. Wis ketok sandale ngono wis saweneng wis. Ketok ning majelis ilmu, tak korek ngene ya. Saweneng wisan gitu ya. Ya, ana punya pengalaman begitu enggak? Saweneng ketok wah iki sandale si doi iki. Wah, saweneng ya. Subhanallah. Marang ngono apa jenenge ikhwani takon ketok suara krungu suarane sing akhwat yo ngono, wih doi iku takon nah kan ya. Itu kan bagian dari apa sih? Ya seperti itulah laki-laki dan perempuan ya, fitrahnya seperti itu. Ya. Maka apalagi perempuan ya, perempuan
Yaitu al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya itu dibuat menarik di hadapan laki-laki. Semuanya dibuat menarik. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ojo maneh apa namanya ketok. Gak ketok ngono ku gedebekane tok ngono wong lanang wis. Lah iya, betul enggak katanya? Betul Pak Bapak? Iya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, kita itu saya pernah di mana di Masjid Mujahidin. Ini bukan Masjid Mujahidin ya, Yayasan Mujahidin. Pak Andri Kurniawan, Ustaz Andri Kurniawan. Lama di sana saya mulai tahun 2000 sampai setelah nikah gitu ya. Jadi kumpul sama mahasiswa para jomblo-jomblo, ya jomblo-jomblo gitu kan gitu. Ya kan begitu udah. Ojo mana krungu napa jenenge wonge. Ya krungu gedebekane akhwat ngono wis. Wis modele ya apa ngono kan gitu ya. Seperti itu. Itu fitnah ya, fitnah. Makanya kaum wanita dalam Islam napa disyariatkan tertutup rapat, tertutup rapat. Kenapa? Karena sumber fitnah. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Taib qauluhu, perkataan dia faidahu Rasulullah, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai idz alqailu Rasulullah, ternyata yang bicara tadi ya gulam ya irfa atau irfa izarak fa inna atqa wa abqa, ternyata yang ngomong adalah Rasulullah. Innama hiya burdatun malha, ya la ya, ternyata Rasulullah. Lalu qauluhu, perkataan dia innama hiya burdatun malha, ia adalah kain yang napa wau malha ni wau amoh napa bula, malha bula, yani muannatsu amlah, bentuk muannas dari amlah, wa huwa yutlaqu ala ma kana mukawwanan min launaini, yaitu sesuatu secara mutlak yang tersusun dari dua macam warna, aswad wa abyadha, hitam dan putih ya. Jadi hitam diarani hitam ya enggak, diarani putih ya enggak, bula ya, bula abu-abu. Kanahu radhiyallahu an, seakan-akan dia radhiyallahu taala nu arada wallahu taala lam an yusyira ila anna hadhil burda, dia memberikan isyarat, ingin memberikan isyarat kepada Nabi SAW bahwasannya kain yang dia pakai burdahnya itu biadi sifati, dengan sifat ini kain bula ya Rasulullah. Laisat minatsiyabil lati tadu ila fakhrin wa au khuyala, tidak pakaian yang kalau digunakan menjadikan seseorang itu napa bangga dan sombong. Wong welek kok apa dibanggakan dengan pakaian sing welek ya, sing bula ya. Walau nazalat anil ka'bain, sekalipun turun dari dua mata kaki, di bawah dua mata kaki, bukan karena kesombongan. Baliya burdatun mutawadhi'ah, bahkan ia adalah satu burdah yang sederhana. Ternyata jawaban Nabi seperti yang sudah kita sampaikan, tidak ngurus apakah sombong atau enggak sombong. Itu bukan urusan masalah kamu makainya sombong atau kamu makainya tidak sombong. Ajaban Nabi SAW andalika, Nabi menjawab ucapan dia biqaulihi amalaka fiya uswah, tidakkah ada apa untukmu pada diriku suri tauladan? Fanartu faida izaruhu ila nisfi saqaihi, lalu aku melihat ternyata izar beliau sampai separuh betis. Nabi mengarahkan dia untuk nyuntuh beliau. Ya, Nabi menjelaskan pada diriku ada uswah, begitu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi ini bukan adat. Ya, jadi tidak isbal itu bukan adat, bukan kebiasaan. Seandainya itu adat kebiasaan, Nabi tidak akan memberikan pengingkaran. Dan Nabi tidak akan mengatakan amalaka fiya uswah. Seandainya itu adalah adat. Sebagaimana Nabi SAW tidak menyuruh manusia untuk mencontoh sorban beliau. Tidak menyuruh manusia untuk mencontoh baju beliau yang beliau kenakan. Nak nyuruh manusia pakai burda, nak menyuruh manusia pakai izar, ndak. Tapi ndak isbalnya itu yang disuruh nyontoh, begitu. Artinya apa? Kita pakai baju apapun modelnya, laki-laki tidak boleh isbal. Kalau mau nyontoh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Celonoan monggo, sarungan monggo, jubahan monggo, terserah. Gitu ya. Gawe batik kayak wong keratonan monggo. Ya. Gawe baju napa jenis sawah. Ya. Napa jenenge? Pakaian sakera gitu ya. Ya kan baju klambi gomo katok gomo lek jaman mbiyen nggih. Lek mbak kula ngarani katok gomo. Katok gomo, katok sing sesuai agama. Kan separuh betis. Ya. Itu separuh betis demikian. Tayyib jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Wa ma hadza sekalipun demikian fa inna ba'dhan nasi hadahumullah, sebagian manusia semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka wa aslaha balahum, dan memperbaiki keadaan mereka, qad yulazimu lubsa thiyabil masbalah, dia pakai baju yang napa jenenge elek, dikirani pakai baju elek niku napa sunnah anu kaya nabi ngono ndak nggih ya mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Atau yulazimu lubsa thiyabi al musbalah, dia pakai baju yang isbal. Wa idza dzaba ilal haiki, jika dia pergi menuju penjahit misalkan, amaru an yukhita thabahu ila asfalil ka'bain, dia perintahkan untuk mengenakan apa? Untuk menjahit bajunya sampai di bawah mata kakinya. Tsumma yaqul, lalu dia berkata, lam urhi an khuyala'in wa kibrin, aku tidak menjulurkannya karena sombong ya, karena berbangga diri dan karena sombong. Padahal Nabi SAW kalau tadi itu bu sombong bu nggak sombong cuntun aku ngono maksudnya ya. Masalah rahmatullahu taala. Wa idza alimal muslimu, dan jika seorang muslim mengetahui anna nabiyyana, bahwa nabi kita sahat an wa haditsu katsiratun, telah sahih dari beliau hadis-hadis yang banyak, jiddan sangat banyak, fit tahdhiri minal isbal, ya, di dalam memberikan peringatan dari isbal, ka qaulihi, seperti sabda beliau, ma'asfara minal ka'baini mil izari fa finnar, apapun yang ada di bawah dua mata kaki dari berupa sarung maka tempatnya di neraka. Wa qauluhu, dan juga wa qaulihi, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tiga golongan orang yang Allah tidak akan ngajak bicara mereka pada hari kiamat, wala yanzur ilaihim, tidak akan melihat mereka, wala yuzakihim, tidak akan mensucikan mereka, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, wa al musbilu, orang yang isbal, melabuhkan sarungnya melebihi mata kakinya, wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Kalau seorang sudah tahu ini ada ancaman neraka, ada ancaman tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, disediakan azab yang pedih, fa kaifa yardha li nafsi bi hadzal wa'idi syadidi alladhi yadullu ala anna al-isbala min kaba'iri dzunubi, kata beliau. Lalu bagaimana seorang itu ridha untuk dirinya dengan ancaman keras ini yang menunjukkan bahwasanya isbal termasuk dosa besar. Misalkan banyak sekali ancaman-ancamannya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, lalu kenapa ridha begitu ya? Ridha melanggarnya begitu. Lalu dengan alasan macam-macam, kan ini masih khilaf di antara para ulama. Ya memang para ulama khilaf tentang hukumnya, tapi tidak khilaf tentang pengamalannya, begitu. Khilaf hukumnya. Isbal, satu mengatakan haram mutlak. Isbal, satu mengatakan haram kalau disertai dengan sombong. Yang lain mengatakan makruh. Isbal hukumnya makruh. Bahkan yang lain mengatakan mubah. Itu khilaf memang. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Tapi kembali ke pertanyaan ke apa? Perkataan Nabi tadi itu. Amalaka fiyya uswah. Itu yang perlu kita renungkan di sana. Amalaka fiyya uswah. Tidakkah ada untukmu pada diriku suri tauladan? Lalu melihat Nabi, ternyata sarungnya Nabi separuh
betis. Nah itu yang dipraktekkan. Ojo mumet ngurusi hukum, gitu ya. Mumet ngurusi hukum, kemudian nggak mempraktekannya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Taib hadis 121. Haddatsana Suwaidu ibnu Nasrin qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Musa ibn Ubaidah an Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa an Abi, dari bapaknya. Qala dia berkata, kana Utsman ibn Affan, adalah Utsman bin Affan, ya'taziru ila ansafi saqaihi, beliau itu berizar sampai separuh betisnya. Wa qala hakadha kanat izratu sahibi, seperti inilah izarnya sahabatku, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umar sampai separuh betis, Utsman sampai separuh betis, seperti itu. Abu Bakar nyincing terus, soalnya napa jenenge awake cilik melorotan, nyincing terus. Berarti menunjukkan bahwasanya beliau juga perhatian, ojo sampai napa isbal, tapi melorot maneh, cincing maneh, melorot maneh, cincing maneh. Begitu sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Qauluhu, perkataan dia, ya'taziru ila ansafi saqaihi, beliau berizar sampai separuh dua betisnya, ayal basul izara ila ansafi saqaihi, beliau mengenakan izar sampai separuh betisnya. Qauluhu hakadha kanat izratu sahibi yani an-nabi, seperti inilah napa cara makai izarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi al-izrah pakai hamzah, bikasril hamzah, ismun lillah, cara. Hakada izratu sahibi, inilah cara pakai izarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Nabi kalau pakai izar separuh betis. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Yani hakada kanat hay'atut tizari rasuli, seperti ini keberadaan apa cara berizarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat ya'taziru ila ansafi saqain, beliau itu berizar sampai separuh betis. Ya. Hadis nomor 122. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibni Nadhir an Hudzaifah ibn al-Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adlati saqi. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memegang otot betisku. Betis bukan seperti, tapi di atasnya sing berotot, sing napa kandel niku jenenge napa, kempol, no kempol, iya kentol nggih, kentol. Jadi sing berotot, sing napa, sing belendu niku lho, dipegang sama Nabi SAW kentole, ya otot sing melentu di betise iku dipegang sama Nabi. Ausaqi atau betisnya. Faqala hadza maudhi'ul izar, ini tempatnya izar. Fa in abaita fa asfal, kalau enggak mau di bawahnya separuh betis. Fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain, kalau enggak mau maka pas dua mata kaki, jangan sampai di bawahnya. Seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas berupa perintah, petunjuk, irsyad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tingkatan tertinggi ini dur di atasnya mata kaki, di atasnya separuh betis, yaitu pas kentol sing melentu. Ya, pas itu. Ya, kalau nggak mau di bawahnya separuh betis. Kalau nggak mau pas napa? Mata kaki. Ya. Jadi fala haqqa lil izari fi al-ka'bain. Artinya fala haqqa, ndak ada pahala. Ya, ndak ada hak pahala pada izar pas di mata kaki. Kalau di atasnya berpahala. Ya. Kalau pas mata kaki gak dosa ngono ae. Maksudnya begitu. Enggak
nggak dilarang. Ya. Qauluhu perkataan dari Hudzaifah bin Yaman bi adlati saqi au saqihi asyakku min ahadir ruwah. Keraguan-keraguan dari salah seorang perawi. Wa adlatu saq hiya asyahmu al mutamasiku khalfas saq. Ya. Yaitu napa? Otot yang napa? Melentu deh. Ya, yang terkumpul, yang kuat di belakang betis. Ya'lu nisfas saqi biqalil, yang lebih tinggi dari separuh betis, sedikit lebih tinggi dari separuh betis. Kama yadullu lidzalika haditsu Abi Hurairah, sebagai ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah. Kala dia berkata, kala Rasulullah izratul mu'min ila adolati saqihi. Nah ini, ya kata Nabi SAW, izarnya seorang mu'min itu sampai adolahnya, betisnya, sampai apa, kentol kekar betisnya. Nah ngono ae gampangane ya. Apa ya nerjemahe sing enak iki. Nah itu, sing melentu niku lho nggih. Tsumma ila nisfi saqaihi, lalu sampai separuh betisnya. Tsumma ilal ka'bain, lalu sampai dua mata kaki. Famaka nasfa min dzalika fa huwa finnar, maka apapun yang dibawa itu tempatnya di neraka. Rawahu Ahmad. Ya jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kata mu'alif, qauluhu, dan perkataan Nabi, sabda beliau SAW, fa inna baita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Kalau kamu enggak mau, maka tidak ada hak bagi izar pada dua mata kaki. Ai la yahuqqu lil izari an yanzila ilal ka'bain. Tidak ada hak bagi izar untuk turun di bawah mata kaki. Wa hadza yufidu tahrima dzalika, dan ini memberikan faedah pengharamannya. Ya. Taib. Yang berikutnya, berkata mu'alif di sini atau syarih pensyarah, wa ma tahta nisfi saqaini al-ka'bain, dan apapun yang ada di bawah separuh betis sampai ke dua mata kaki, maudhi'un, adalah tempat sabata fis sunani jawazuhu, yang telah valid di dalam sunnah kebolehannya. Ya, jadi boleh antara separuh betis sampai dua mata kaki, boleh. Ya ala jawazihi, ya jadi wa ajma ala jawazi, yang telah sepakat kebolehannya al muslimun, kaum muslimun, bila karohah, tanpa kemakruhan, sepakat hukumnya. Lihat haditha, karena beberapa hadis, mina diantaranya hadisul Ala bin Abdurrahman. Hadis Ala bin Abdurrahman dari bapaknya, kala dia berkata, Sa'altu Abu Sa'idin al-Khudri anil izar. Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'idin al-Khudri tentang izar. Kala, ya, dia berkata Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, izratul muslimi ila nisfi saq. Sarungnya seorang muslim sampai separuh betis, wala harad, tidak ada masalah. Aula junahatun, tidak ada dosa, fima baina wa bainal ka'bain, antara ia dengan dua mata kaki. Famakana asfala min dzalika fa finnar, maka apapun yang ada di bawah yang demikian tempatnya di neraka. Manjarra izarahu bataran, dan siapa yang menyeret izarnya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi, Allah tidak akan melihat kepadanya. Jadi hadis ini menggabungkan dua hal, antara tidak pakai sombong dengan sombong. Tidak pakai sombong finnar, pakai sombong la yanzur ilaihi, Allah tidak melihat kepada dia. Ada tambahan apa? Dosa. Ya sekalipun ini bisa saja dibawa kepada makna yang lain karena berdasarkan hadis yang lain. Walhasil intinya kita tidak kembali kepada khilafnya para ulama, kembali kepada tadi itu kata Nabi, amalaka fiyya uswah. Nah itu yang penting. Tidakkah ada untukmu pada diriku suri tauladan? Itu yang paling penting dari keseluruhan khilaf di antara para ulama. Ya, khilaf sudah. Sampai mententeng muru khilaf tetap khilaf. Tak usah mententeng sing di sing bener kan gitu ya. Saiki pengamalane sing bener ya apa? Isbal apa gak? Isbal. Sepakat jawabannya gak isbal. Ya gitu ya. Kemudian
apakah itu nanti khilafnya masalah wajib atau tidak, itu masih dibahas sampai iya tetep aja khilaf, ndak iso menghilangkan khilaf. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Cuman kalau kita ingin menterbiah kaum muslimin, kan terbiah kepada apa jenenge pengamalan. Pengamalan yang benar itu seperti apa? Itu sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi kalau kaum muslimin diajari apa jenenge khilaf, yo bingung, gak iso milih. Ya, usah diajari khilaf wis. Diajari amale ya apa sing bener ngono ae ya. Kemudian kata mu'allif wa mimma yu'sifu lahu, dan termasuk di antara perkara yang perlu sangat disayangkan ya, anna ba'da sufaha syababi, sebagian orang bodoh-bodohnya pemuda bodoh. Kanu mereka itu idza ra'au man 'alaihi thawbun aw izarun ila ansafi saqaihi, jika mereka melihat ada seseorang yang pakaiannya sampai separuh betis, sakhiru min, mereka mengolok-oloknya. Ngolok zaman biyen saiki wis gak ono paling ngomong banjir, gak ono ya. Nah? Ayo. Zaman niku kalau bendo bene kok waduh awak dhewe liwat banjir ngono. Saiki wis gak ono sih. Alhamdulillah ndak ada. Kenapa? Dengan beriringnya waktu napa jenenge minimal sudah tahu begitu. Jadi mereka mengolok-oloknya. Hah? Ini juga saya di pabrik dulu begitu. Ri, banjir tadi kok dicincing aja. Kan nggak perlu dijawab, dia semi kan gitu. Seperti itu. Summa kemudian lama ra'au al-gharbin. Nah, ini. Lalu tatkala mereka melihat orang-orang barat, ba'da fatrah, setelah itu yalbasunal bantol ila rukbah, lalu pakai celana sampai ke lutut. Sona'u misla sun'ihim, lalu mereka berbuat seperti perbuatan mereka. Ya, le artis sing gawe pakaian sampai separuh betis, wah keren, dicontoh, kan gitu ya. Tapi kalau dikabari Nabi nyuruh separuh betis malah mengolok, tapi le artis didelok, wis dicontoh, dikira gaya, kan gitu ya. Ya, lalu fakharaju fi syawari' bil banatili ila rukbah, lalu mereka keluar ke jalan-jalan pakai celana sampai lutut. Gak ono sing ngomong banjir, gak ono. Thumma kemudian indal gharbiyina, orang-orang barat, ittajau ila taqti'i hadzal bantal taqti'an nashwaiyan. Lalu orang-orang barat mulai pakai mode pakaian diketok-ketok ngawur, dirobek-robek, acak wis mbok gak karu-karuan ya. Dikira gaya mana? Faqalladuhum aidan fi dzalika, lalu mereka ngikuti mereka, celanane maro diketok-ketok, dipotong-potong, diuwek, diobong, dilobang-lobangi kan ya, wis bener dikeruk-keruk sampai ketok bolong-bolong gitu ya. Ya, bergaya begitu. Mereka melakukannya fala bisubanatil ya, lalu mereka pun demikian mengikuti mereka. Lalu mereka mengenakan celana-celana dhayiqah, celana-celana sempit musyarsarah minal asfal, yang kemudian disisir gitu ya, disisir sampai dari rendro ya, dari bawah ya, bisyaklin iswa'i ya, dengan semrawut. Fadha yadullu ala mudin, umarodin kok mudin. Maka ini menunjukkan akan apa? Sakit, penyakit fi qulubi ulaika syabab, penyakit di dalam hatinya para pemuda itu. Haitsu a'radu bal sakhiru min hadin nabi, di mana mereka berpaling dan mengolok-olok petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi wa khairul huda, yang itu adalah sebaik-baik petunjuk, wa aqbalu alal batil, tapi kemudian mereka menerima kebatilan, alladzi ja'a min indi a'daihim, yang datang dari sisi musuh-musuh mereka. Ini kan ndak napa jenenge? Ya jenenge wong bodoh kan itu ya, wis bodoh iku gak kena dituturi kan itu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Taib itu ya izar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya Allah nggih? Taib. Sekarang kita buka tanya jawab, kalau bertanya kita persilakan. Silakan, ada pertanyaan? Monggo. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah.
Pertanyaan pertama, ketika kita masuk satu masjid yang sudah ada jamaah di sana, kebetulan imamnya kita dapati isbal, Ustadz. Yeah. Apakah sebaiknya yang kita lakukan tetap berjamaah atau membuat jamaah sendiri? Saya ulangi. Ketika kita masuk satu masjid, yang mungkin masjidnya umum, Ustadz, di rest area dan sebagainya, kan kadang sudah ada jamaah yang banyak sholat jamaah, kemudian imamnya itu isbalnya itu berlebihan gitu loh, Ustadz. Sudah terlihat isbal, jadi kan kita merasa jadi imamnya itu beliau mungkin kurang paham fikih juga gitu, Ustadz. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Apakah kita akhirnya nanti bikin jamaah sendiri atau gimana, Ustadz? Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kepada kaum muslimin itu jonjon delok sikil. Kepada kaum muslimin jangan melihat kaki, jangan melihat celananya. Ini amal untuk kita lakukan sendiri, masing-masing di antara kita. Manhaj itu tidak dilihat dari celananya isbal atau tidak isbal. Paham di sini ya? Biar bagaimanapun ini masalahnya masalah khilafiyah. Namun kita itu memilih yang terbaik, yang atqa, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kalau imamnya itu musbil lalu kita nggak mau berimam dengannya. Enggak, itu salah besar. Itu salah besar. Seperti halnya pernah kejadian begini, ada anak muda baru ngerti, baru dapat ngaji satu hadis tentang haramnya isbal, lalu debat seorang ulama lulusan Madinah awal. Coba lulusan Madinah awal, angkatan pertama lulusan Madinah, LC angkatan pertama lulusan Madinah, sudah sepuh, jelas ilmunya banyak, tapi beliau isbal kan gitu ya. Ini anak muda langsung debat, ya diguyu, ini kayak napa jenenge, napa kebo nabrak gunung. Ya dalile ngalir kayak banyu mili. Ayo kan gitu ya. Harus tahu diri. Biar bagaimanapun ini masalahnya masalah apa? Khilaf. Gitu ya. Dan jangan dijadikan itu sebagai ukuran manhaj. Bukan, ini bukan ukuran manhaj. Sampeyan napa jenenge kita medendeng model ya tetap saja ini masalahnya masalahnya khilaf. Jangan dikaitkan dengan masalah manhaj. Ini masalah khilafiyah. Jadi kita sholat di belakang kaum muslimin yang mana saja, ndak usah pilih-pilih. Ya, di rest area mbo apa jenenge isbal mbo gak isbal takbir ojo gawe jamaah dhewe ndak boleh. Kan gitu ya. Tetap bersama dengan mereka. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dan itu sah, tidak ada masalah. Memang ada hadis gitu ya. La yaqbalullahu salata musbilin izarah. Ya Allah tidak akan menerima salatnya orang yang isbal sarungnya. Itu juga disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi, tapi sanadnya dhaif, lemah gitu ya. Jadi jangan titik ketemu ambek kaum muslimin langsung ngelirik sikile. Hah? Isbal. Hah? Itu bukan ukuran, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Itu bukan ukuran. Itu adalah pilihan. Kita milih pendapat yang rajih, kan gitu ya. Mungkin saudara kita yang lainnya ada kalanya benar ndak tahu. Ada kalanya memang dia tahu, tapi dia ngikuti gurunya, menurut gurunya hukumnya makruh, nah kan begitu. Dan macam banyak hal gitu ya. Jadi jangan sekali-kali ketemu dengan saudaranya didik ngelirik sikile. Sing dilirik iku risi. Arek iki lek ketemu sapa mesti didelok sikile. Seakan-akan sikil itu menunjukkan ahlu sunnah wal jamaah, apa enggak, ngono jadinya. Ini salah besar, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Paham maksud saya? Baik. Jadi ojo ngelirik sikil. Ojo ngelirik sikil. Ketemu ndak empang salaman ngene dhisik.
Ya Allah, ditelok isbal tangga gitu lurku kira. Gak perlu gitu. Gak perlu begitu. Ya. Taib, paham ya? Taib. Iya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya waktu sholat dilempit Ustadz? Hah? Dilempit waktu sholat Ustadz? Itunya celananya. Oh iya. Lek sholat diwengkis, lek mau sholat. Taib. Lah kebiasaannya apa diwengkis terus apa? Hah? Enggak Ustadz kebiasaannya. Iya. Jadi ada larangan apa? Larangan mengkis pakaian saat sholat. Ada larangan mengkis. Napa mengkis niku bahasa Indonesia napa nggih? Melipat. Melipat. Apa melinting? Ya, mengkis, melipat ya, pakaian apakah celana, apakah lengan sama. Ya, sama. Itu ada larangan, tidak boleh diwengkis, tidak boleh dilipat. Gitu ya. Maka dilipat enggak boleh, dijelokno juga enggak boleh. Sing bener potong. Itu yang bener wis. Diwengkis iku gak oleh, ana larangane, dijelokno ya gak oleh, ana larangane pisan. Sing bener potong aja diwengkas, wengkis ae. Diwengkis itu latihan ya. Ya, latihan. Ya, seperti itu. Baik. Nggih. Baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak menyimpang boleh Ustaz ya. Ini bukan masalah celana atau isbal atau enggak isbal, tapi masalah rapatnya soft. Jadi di kampung saya itu beberapa bapak-bapak yang usianya sudah sepuh dan 60, 70 itu kalau sholat itu renggang-renggang. Pernah dikasih tahu untuk dirapatkan, tapi dia marah. Mungkin karena pada saat dia tahiyat atau apa itu kesulitan karena udah kaku-kaku semua ototnya. Akhirnya benggang-benggang gitu. Nah terus kami ini bagaimana harusnya bersikap? Apa tetap membiarkan itu benggang? Atau karena setiap kali kita rapatkan, dia nggak mau marah dia. Itu macam mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Yang pertama, tanggung jawab melurus rapatkan shaf imam. Itu yang pertama, imam yang bertanggung jawab. Kan dia merintah. Sufufakum. Lurus rapatkan shaf kalian. Ojo ngomong tok marno langsung takbir. Allah, gak ngerekan buri bu rapet bu gak urusanmu. Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama. Itu tugasnya imam. Dan Nabi SAW prakteknya demikian. Beliau tak akan takbir kecuali sudah rapat. Lalu ukuran rapat itu bukan kaki, bahu. Ukuran rapat bukan kaki tapi bahu. Lalu bagaimana posisi kaki? Posisikan kaki itu sejajar badan. Ojo meksa sampai membentuk huruf V. Mekangkang. Nggak usah maksa. Sesuaikan dengan badan. Kaki itu nggak nempel kaki nggak apa-apa. Ukuran rapat itu bahu ketemu bahu. Itu ukurannya. Ya kalau masalah kaki itu belakangan. Gitu ya. Memang di zaman Nabi seperti disebutkan ya dalam beberapa hadis. Para sahabat dulu merekatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, mata kaki dengan mata kaki. Itu hanya sekedar untuk meluruskan. Tapi hukum asalnya lurus itu bahu. Bahunya rapat itu bahu. Kalau lurusnya itu lurus tumit. Ya. Nah, agar bisa lurus ya jelas awal kali pertama dipepetno, dilurusno tumite wis lurus, ya sudah lurus. Tapi hukum asal lurusannya adalah bahu dengan bahu. Kalau misalkan saudara kita ketokane wangel. Lho iya. Ya,
Jadi dia itu kalau mau duduk iftiros gitu ya, makan tempat 1,5 orang. Ada? Yuk ojo mepet sampean. Iya. Sampean iki ngejak bersatu nopo ngejak tukaran? Itu ya. Itu kepada saudara kita yang lembut, yang lunak, begitu loh. Gitu ya. Lurus rapat itu hukumnya sunnah, tukaran haram. Jadi jangan apa? Ojo maksa, ojo kaku gitu loh ya. Jangan kaku begitu. Dan kita merapatkannya ke sebelah yang paling dekat dengan imam. Kalau kita lihat, wah iki rupane lunggune rada angel, butuh space sing rada ombo. Ya ngedo titik gak masalah, ndak apa-apa. Lil maslahah. Jadi jangan apa? Kaku loh gitu loh. Ya, jangan kaku. Kalau kemudian saudara kita dipepet sikile tek ngene gak seneng menghindar, iya ojo mepet maneh. Men maksa ae. Suwe-suwe dikencet namanya. Gak usah maksa gitu loh jamaah sekalian ya. Kita itu disuruh lemah lembut sing enak begitu. Lek podo pahami kan enak, nggak usah lek kadek apa jenenge gak paham ini berikan udzur sebanyak-banyaknya 1000 udzur begitu loh. Kasih 1000 udzur. Ya delok keadaan nih gitu ya. Wong katene lungguh sik leweren mekowangkang ngene kan gitu ya. Kan butuh space banyak kan. Jadi ojo dipepet gitu ya. Muring-muring deh. Aku ki katene longgo ci angel kon pepet ae kan gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Paham soalnya? Iya, jadi harus rifaq. Apa rifaq itu? Lemah lembut kepada saudaranya. Ojo kaku, ojo kasar, apalagi kaku di dalam mengamalkan sunnah. Ya, kaku, jangan kaku. Ya, jangan kasar, jangan kaku, yang lemah lembut. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah beda hukum isbal dan pakaian syar'i untuk wanita? Mohon penjelasan karena masih ada yang beranggapan kalau pakaian syar'i bagi wanita itu sunnah. Pakaian syar'i apa maksudnya pakaian syar'i? Kurang tahu, pertanyaannya seperti itu Ustadz. Apakah beda hukum isbal dan pakaian syar'i untuk wanita? Mohon penjelasan karena masih ada yang beranggapan kalau pakaian syar'i bagi wanita itu sunnah. Pakaian syar'i dimaksud apa? Modelnya. Intinya pakaian syar'i bagi wanita itu nutup aurat, menutupi seluruh tubuhnya sesuai dengan syarat-syaratnya, gitu ya. Tidak tipis, tidak transparan, tidak melekat ke tubuhnya, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Itu intinya. Modele sak karepe. Model apa wae sak karepe. Ya, sementing itu syaratnya terpenuhi, ya. Syaratnya itu terpenuhi dan juga tidak menjadi perhiasan. Bukan menjadi apa perhiasan. Karena kadang ya napa nggih? Sebagian di antara akhwat pakai jilbab masyaallah lebar, tapi modelnya itu tadi kebiuk-kebiuk koyok. Hah? Tambah wayu gitu loh modelnya, ha? Ya, iki kan mau menyembunyikan diri atau mau pamer diri. Orang macam-macam kebiok-kebiok jilbab marono ono kudunge ndukure ngene, tambah wayu ngono ya. Hah? Ini maksudmu apa? Kan itu ya. Jadi pakai pakaian itu dalam rangka menutupi diri, bukan untuk tambah mempercantik dirinya. Ya, dengan dikasih model-model tambah nopo macam-macam rembiak-rembiak gitu ya. Model-model embo jenenge apa? Ono jenenge jilbab butterfly atau apa? Iya. Apa ben ini? Istri saya pernah cerita, Mas,
Aku gawe kaya wong iku. Giak. Ya. Bukan masalah larangnya, Pak. Ya, ini maksudnya apa? Gitu loh maksudnya. Pakai pakaian itu bagi kaum wanita bukan untuk perhiasan, bukan untuk perhiasan. Justru dia diperintahkan untuk menutupi perhiasannya. Justru malah pakainya jadi perhiasan. Ada tambah-tambahan nih, apa jenenge aksesoris malah, gitu ya, macam-macam tuh opo gitu. Ya aku juga gak ngawasi, mbok arek-arek iki ngene tambah suwe tambah rene kok tambah macam-macam. Ya gak koyo awal-awal biyen wis biasa jilbaban dawa ngono ae ngene. Saiki ono tambah-tambahane ono kebiok-kebioke macam. Ya kanan kiri rendro iki opo mbok wis karepmu. Ya seperti itu ya. Tidak seperti akhwat dan ummahat masa-masa awal, tempo dulu. Ya, yang apa adanya, enggak ada tambahan macam-macam. Demikian juga warna itu terserah ya, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Selagi masyarakat memandangnya itu wajar lumrah, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, karena ini masalah adat masing-masing negara itu berbeda. Ya, masing-masing negara itu berbeda. Jadi tidak dipermasalahkan masalah warna. Nah, kalau untuk olahraga gimana, Tat? Kadang kalau kita lihat wanita olahraga yang berhijab itu kan tetap juga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya juga itu. Untuk pakaian olahraga gitu loh, Tat. Pakaian olahraga? Iya. Sopo sing ngongkon bedakno pakaian olahraga dengan ndak pakaian olahraga? Kan kadang itu ada kasus dulu waktu di Olimpiade itu. Sopo sing ngongkon melu Olimpiade? Gitu kan gitu ya. Iya sapa sing ngongkon wedok biayaan ngono iku ae kan gitu. Kan gitu. Sama dengan zaman sekarang, wow, ada apa jenenge memotivasi para ummahat untuk latihan panahan, untuk latihan renang. Sapa sing ngongkon? Latihan berkuda, sapa sing ngongkon? Itu wong lanang. Lah pola wedok biayaan. Gak ada yang merintah. Gitu ya. Oh wedok itu tenang, jinak di rumah. Ojo malah berkuda. Wah. Gitu ya. Enggak ya. Jamaah sekalian rahimankumullah taala ya. Seperti itu. Enggak disunahkan bagi kaum perempuan, tidak disunahkan bagi kaum perempuan, kaum laki-laki, gitu ya. Wah itu di Sahabiah memang ada yang ahli berkuda dan seterusnya. Iya, tapi kan itu kan bukan perintah, ya, itu bukan perintah. Yang sampai dia berangkat macak lanang untuk berjihad, nggoleki sapa sing biyen mateni dulure, kan gitu. Ada memang. Ya, wah ini perempuan perkasa. Bapak pengen duwe bojo perkasa napa lemah lembut? Ayo pengen bojo gagah perkasa napa lemah lembut? Bapak. Waduh lek duwe bojo gagah perkasa, waduh sabung isone iki. Kan begitu ya. Yeah. Masih ada pertanyaan, Ustaz. Apakah diizinkan? Di lingkungan saya, tetangga dan keluarga besar, setiap punya hajat ada musiknya dan ikhtilat, Ustaz. Kalau misal kami menghindari datang, berarti kami akan selalu tidak datang setiap diundang. Bagaimana menyikapinya? Tapi jamaah sekalian gampang menyikapi itu karena kita hidup bermasyarakat. Nyikapinya gampang. Datang saat tarhim. Tarhim. Kan masyarakat kita masjid-masjid kan ada tarhim. Wah kan mati. Nah ikut teko, mulai kan gitu. Itu masalah apa? Teknis.
masalah teknis. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Cari waktu-waktu sing kosong gitu ya, langsung wah ini ba'da subuh. Oh iya, nggak apa-apa kan gitu. Begitu. Artinya apa? Kita menggabungkan banyak hal, ya maslahat, ya hubungan dengan tetangga dan seterusnya itu tetap dijalin, tapi menghindari apa? Kemaksiatan semaksimal mungkin. Cari waktu-waktu yang kayak begitu. Ya. Waktu-waktu sing kosong. Aja ba'da maghrib bawa, ba'da asar bawa kan gitu ya. Mari sholat duhur misalkan gitu ya. Atau ngonteni wis siap-siap napa kate berangkat begitu tarhim masjid ya atau nyetel Quran biasanya di masyarakat kita gitu ya mati napa mboten mati no napa wah itu rodok ngelama lek iku ya itu rodok ngelama ya itu perlu diingatkan gitu ya wis gak apa-apa wis digunakan kesempatan. Nah waktu-waktu kayak begitu kita gunakan waktu itu untuk datang cepet-cepetan ae wis nggo alasane selak salat. Nah mangane cepet nang kekno amplope nang mole ya seperti itu. Jadi ya tetap saja kita harus membangun hubungan dengan tetangga masyarakat kita. Jangan apa ojo gak teko kan ya, tetap datang cuma dengan dirubahi apa carane ya, cari sela. Karena kita tetangganya tahulah gimana kebiasaan masyarakat kita dan seterusnya. Dan tentunya masyarakat kita tidak akan melanggar norma-norma leono tarhim mati kan gitu ya. Leono bacaan Quran di masjid sudah tanda mau sholat mati itu norma. Gitu ya. Kalau mereka melanggarnya berarti dia melanggar norma. Boleh diingatkan dan diingatkan kayak gitu nggak muring-muring insyaallah. Apalagi yang ingatkan RT ya Pak RT kulo Pak duwe gawe ono masjid wis ngurung-ngurungokno apa jenenge nyetel Quran sik durung di pateni menilingno Pak amen lah RT ini ya Pak misalkan gunakan gitu itu kita bicara kenyataan loh ya bukan masalah hukum ya kenyataan di masyarakat itu yang kita hadapi ya gunakan seperti itu paham insyaallah nih jadi bukan tidak hadir sama sekali ya karena kita hidup di masyarakat kita butuh dengan tetangga kita kanan dan kiri kita sebagaimana juga mereka butuh dengan kita tapi tetap minimalkan apa bukan risiko maksiatnya itu ya maksimalkan di dalam menghindari kemaksiatan tanpa menyinggung mereka ya tanpa meninggalkan mereka. Saat mereka berbuat maksiat kita tinggalkan gitu ya atau nyengkre ya kayak kejadian kemarin misalkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala napa jenenge di sebelah rumah saya tetangga saya nikah manten sing digawe ya tanahku kan gitu ya wis macam-macam kemudian penirat saya dipakai untuk mereka ya wis silakan kan gitu ya aku nandi nyengkre nawa jenenge ijra gak iso turu di omah nyengkre ngalih turu tempat yang lain nah, semacam itu namanya napa tetangga ya karena kemaslahatan apa lebih besar daripada madharatnya kita pilih mengambil maslahat yang besar daripada madharatnya. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz. Apakah boleh membayar fidyah yang untuk mengganti tidak puasa Ramadan itu dengan bahan pokok yang sembako Ustaz, bukan berupa makanan per porsi tapi sembako Ustaz. Kalau sembako ukurannya bagaimana? Apakah dihitung kalau sembako itu mungkin untuk berapa orang gitu atau gimana Ustaz? Sembako, sembako itu bonus, pokoknya harus dibayar pokok. Beras, ukurannya ya satu mud itu yang dibayarkan. Itu tidak boleh diganti dengan yang lain, tidak boleh diganti mie, dikai gula, dikai minyak, barang nggak boleh. Ini pokok, ya pada situ. Karena ini nas. Yang lain sampai tambah minyak, tambah bagus, tambah seweneng wong ini ya.
Iya, jawangkep pipisan ya. Ana minyake, ana mine, ana gulane, ana kopine, ana teh, ana jawangkep sak kresek ini vidya. Tapi intinya di sana ada berasnya, makanan pokok. Ya. Kalau sudah berupa makanan itu Ustadz kan nasinya itu mungkin kalau ditaker gitu kan nggak sampai 1 mut Ustadz. Apa? Kalau sudah berupa makanan kotaan gitu, setiap orang dihitung 1 kotak itu berasnya itu kan kalau sudah jadi nasi nggak sampai 1 mut. Ya, kalau sudah jadi kita boleh memilih antara memberikan bahan makanan atau ngasih makan sampai kenyang. Itu pilihan, boleh. Kalau berupa bahan makanan ya ukurannya 1 mut. Kalau berupa makanan jadi dikasih makan sampai kenyang. Mana seperti siapa Al-Abbas atau yang lainnya ya. Tatkala sudah sepuh tidak kuat puasa, maka diundang ke rumahnya 30 orang miskin. Langsung dikasih makan semuanya. Makan sampai kenyang. Artinya mereka makan itu lego gak nggerutu blas ngono lho. Ya, mangan sampai kenyang, lego gak nggerutu blas weneng. Nah, itu ya, ojo ditukokno sego bungkusan tabokan pisan. Ya, 10.000 misalkan itu ndak belum mencukupi ya. Karena masih dicela nanti sama ya. Ini dibayar vidya. Ngono. Ya, berarti masih belum lego kan gitu ya. Paham ya? Jadi enaknya memang ya diundang misalkan ke rumah ya. Lalu dikasih makan njupuk-njupuk ya, misalkan semacam itu nah begitu. Izin nambahkan, berarti kalau berupa bahan pokok tadi beras itu tadi kan kalau kita ngasih 1 mut gitu kan juga kurang pantas Ustaz. Berarti boleh dilebihkan untuk 1 orang ini mungkin kira-kira berapa kilo gitu yang 1 mut kan diberikan berapa? Kepada 1 orang untuk 30 mut langsung 30 hari enggak apa-apa. Oh, nggih. Ada situ ya. Kan ukurannya setiap hari 1 orang miskin. Kan gitu. Jadi setiap hari 1 mut, diutang 10 dina berarti 10 mut langsung diberikan 1 orang, nah akeh. Ya. Lihat masing-masing orang sak mut gini. Sampeyan kayak apa ini? Kan gitu ya. Seperti itu langsung diberikan kepada 1 orang gitu ya. Kan akeh, dilebihi pisan gitu ya. Lihat 30 dina berarti 30 mut. Dihitung misalkan 7,5 kiloan misalkan itu hitungan yang tinggi. Napa 3/4 kilo berarti pinten? 3/4 kilo ping 30 15 kilo ya. Betul? Hitung ora. Kalkulator. Iki lho. 3,5 leh. Ya sih rek. Kok 3,5 pinten? 0,75 kali 30. Nah, 22,5 kilo. Itu kita pakai ukuran yang tinggi ya. Yang zakatnya 3 kilo, 4 mut ya. Oh 1 kiloan ae ya gak apa-apa ya. Monggo. Ya, kayak 1 kiloan, ping 30 lan 30 kilo langsung berikan kepada 1 orang. Boleh, enggak apa-apa. Gampangannya begitu. Tambahin mana sak sembako nih, oh tambah apik mana. Tambah seneng apa? Sak LPG nih pisan. Monggo sak karepe ngono ae kok gampang. Nggih. Sampun cekap? Cukup nggih, sampun Ustaz. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang napa niki? Cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama napa niki?
taqannu. Baik. Baik, kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.